Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia, NPM 1901080022 dari jurusan Tadris Biologi, kelas Puskom LA 19. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai formula yang ada pada Microsoft Excel atau rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nah, nantinya di video kali ini akan berisi pembahasan soal dan beserta penyelesaiannya yang berhubungan dengan formula yang ada di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jadi ini adalah soal yang telah diberikan oleh tutor saya, teman-teman. Untuk petunjuk soal yang pertama yaitu teks dan angka yang berwarna merah diisi dengan formula. Hasil dan formula yang ada Anda buat wajib sama dengan teks dan angka yang berwarna merah. Nah, jadi tugas saya di sini yaitu mencari rumus-rumus yang ada pada angka merah ini ya, teman-teman. Jadi rumusnya itu diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari formula atau rumus-rumus yang ada di Excel. Untuk petunjuk selanjutnya yaitu total adalah jumlah hasil presentasi seluruh nilai. Nah, di sini saya sudah membuat salinan soalnya ya, teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan rumus sum. Sum yaitu artinya penjumlahan. Nah, jadi cara menulis rumusnya yaitu yang pertama kita ketikkan sama dengan, kemudian sum, kita buka kurung. Lalu untuk menghasilkan angka presentasinya itu tidak langsung dijumlahkan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu presentasinya. Jadi itu 90 dikali 30%, koma. Nah, di sini harus menggunakan titik koma ya, teman-teman. Karena untuk pemisah. Kemudian 60 dikali 10%. Ini 10%. Kemudian koma. Terus 79 dikali dengan 10%, koma. 90 dikali dengan 20%, koma. 95 dikali 30%. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian enter. Nah, jadi ini hasilnya, teman-teman. Mari kita lihat apakah sama dengan soal tadi. Nah, sama ya, teman-teman, yaitu 97,4. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu caranya sama. Itu sama dengan sum, buka kurung, 71 dikali 30%, koma. 60 dikali 10%, koma. 80 dikali 10%, koma. Kemudian 81 dikali 85 dikali dengan 30%. Tutup kurung, enter. Kita lihat sama ya, teman-teman, hasilnya yaitu 77. Oke, kita lanjut yang selanjutnya.
Oke, kita lihat hasilnya teman-teman sama atau enggak. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya sama ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu HM, huruf mutu adalah huruf yang tampil berdasarkan tabel HM. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di sini, HM ini, itu tampil berdasarkan tabel HM yang ada di sebelah ini ya teman-teman. Jadi, rumus yang digunakan untuk mencari HM yaitu IM. Jadi, untuk penulisannya, yaitu sama dengan IF, buka kurung. Jadi, untuk IF ini dibaca dengan jika ya teman-teman, dibaca jika. IF, jadi jika nilai totalnya itu kurang dari 51, maka nilainya itu akan E. Kemudian kita lanjut lagi, jika nilai total F kurang dari sama dengan 61, maka nilainya itu akan D. Kemudian lanjut, jika nilai total H2 kurang dari kurang dari sama dengan 71, maka nilainya akan C. Jika nilai total kurang dari sama dengan 81, maka nilainya akan B. Kemudian, jika nilai total lebih dari 81, maka nilainya itu akan A. Lalu jangan lupa tutup kurung ya teman-teman. Nah, untuk tutup kurungnya itu ada 5 teman-teman, karena menyesuaikan dengan buka kurungnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tutup kurungnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik enter. Nah, oke. Itu HM-nya diperoleh A ya teman-teman, karena itu lebih dari 81. Ini tidak perlu mengulangi rumusnya tadi. Ini bisa kita munculkan secara otomatis, yaitu kita klik pojok kanan, pojok bawah kanan, yaitu kita tarik ke bawah, lalu akan muncul secara otomatis ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini adalah nilai HM-nya, yaitu sesuai dengan tabel HM. Tabel HM. Mari kita lihat apakah sama dengan yang tadi. A, B, A, E, D, A, B, C, A, E. Ya, jadi sama ya teman-teman. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita ke kolom keterangan. Nah, ini kan udah ada kalimatnya ya teman-teman, yaitu jadi kita tinggal masukkan rumusnya. Nah,
Jika ada salah satu kompetensi nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS 61, maka tidak lulus. Nah, itu langsung diklik. Jadi, kita di sini tinggal masukin rumusnya ya teman-teman, yaitu kita pakai rumus IF lagi. Nah, jika salah satu tugas dari kuis 1, kuis 2, UTS, UAS itu kurang dari 61, sini klik yang 60 dulu. Nah, maka itu dinyatakan tidak lulus. Kemudian kita ketik lagi. Jika lebih dari 61, maka dinyatakan lulus. Tidak lulus. Kemudian jangan lupa tutup kurung koma. Jika lebih dari 61, maka dinyatakan lulus. Nah, jangan lupa tutup kurung ya teman-teman. Di sini tutup kurungnya 2 kali. Karena tadi kita pakai buka kurung 2 kali. Kemudian enter. Nah, mari kita cek apakah sama dengan tadi. Ya, jadi sama ya teman-teman, sama-sama tidak lulus di sini. Nah, ini juga bisa otomatis ya teman-teman, caranya sama seperti tadi, kita tekan lalu kita seret ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman, jadi ini adalah hasilnya. Nah, kita cek ya teman-teman, apakah hasilnya sama. Nah, jadi hasilnya sama ya teman-teman dengan yang kita kerjakan tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel yang peringkat. Kita lanjut ke tabel yang peringkat. Nah, di sini perintahnya gagal jika kolom keterangan tidak lulus. Nah, jadi ini tidak lulus maka akan dinyatakan gagal. Terus yang dimasukkan itu sama dengan ini ya teman-teman. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk ininya itu kita ganti dengan gagal. Untuk yang D itu kita ganti juga dengan gagal. Kemudian untuk yang C itu kita ganti cukup. Kemudian untuk yang B itu kita ganti dengan baik, dan yang A ganti dengan sangat baik. Nah, untuk yang H2 ini kita ganti dengan D2. Nah, semuanya ini kita ganti dengan D2 ya teman-teman. D2. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul
hasilnya yaitu gagal teman-teman karena dia tidak lulus. Nah, ini kita bisa secara otomatis kita seret seperti tadi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.